Teman-teman selamat pagi, apa kabar? Selasa 25 November 2025. Pagi ini kita bakal ngebahas satu pembahasan yang saya jarang banget buat bahas ya. Kalau masalah antar para polikresek atau polikardus, apalah itu namanya, yang tukang hujat Islam lagi saling berkelahi, berantam sendiri, yaitu biarin aja lah, itu urusan mereka. Dan lagi pula itu juga merupakan rencana Allah untuk menghancurkan permufakatan, perikatan atau pakatan jahat dari para penghujat agama Allah itu. Dan Allah juga membuktikan, dan dengan sendirinya juga membuktikan bahwa agama Allah inilah yang benar, dan banyak orang berbondong-bondong mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dipegang erat sampai meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Teman-teman, kita harus tahu dulu, kita harus membuat sebuah pengertian ulang, redefinisi ulang tentang apa sih maksud dan tujuan kita untuk bersekolah, untuk menimba ilmu ya. Jadi kita harus tahu dulu untuk apa kita bersekolah ya. Karena kadang-kadang gini teman-teman, orang yang latar belakangnya dari kalangan yang begitulah pokoknya, kebanyakan orang itu menganggap ya sekolah tuh buat dapat nilai. Kamu nanti kalau nggak sekolah, kamu nanti nggak dapat nilai di atas kertas. Emang apa arti sebuah nilai angka atau huruf di atas kertas gitu loh, dengan kehidupan pasca sekolah? Coba saya mau bertanya itu dulu. Kalau ke sekolah, kalau kita pergi ke sekolah cuma untuk sekedar mendapat nilai, atau di satu daerah yang jadi studi kasus dari salah satu blog Kompasiana, nggak jauh dari sini, daerah pesisir Jawa Barat ya, nggak jauh dari Jakarta lah pokoknya. Anak-anak di sana diajarin ke sekolah itu cuma untuk dapat nilai 100. Tapi begitu anak itu dikasih nilai di bawah 100 karena memang ada jawaban yang salah dari soal yang diberikan, sebentar ya. Karena memang ada jawaban yang salah dari soal yang diberikan, ya wajar dong kalau disalahkan. Nah, langsung macam-macam tuh. Bukan cuma orang tua si anak ini aja, penduduk sekampung, bahkan sampai kadesnya, kepala sukunya, ketua RT-nya, ketua RW-nya, segala rupa dibawa itu buat persekusi itu guru. Kamu ini pendatang, kamu jangan banyak tingkah, jangan kamu macam-macam di wilayah kami. Ini kamu tuh pendatang, kamu tuh tamu orang luar, kamu hormat tuan rumah, segala macam rupa tuh dimakin hamunan keluar itu. Padahal sebenarnya yang salah si anaknya, salah ngejawab soal. Tapi si orang yang ngajar di sana nggak bergeming, tetap dia pada prinsipnya ya. Jadi ya mau bagaimana? Tapi gimana kalau tetap pada prinsipnya, ya itu mempertaruhkan resiko ininya, hingga akhirnya dapatlah satu kesimpulan bahwa di daerah sana sekolah buat anak itu nggak terlalu penting, karena rata-rata dari orang tuanya kan nelayan gitu ya. Yang penting di daerah sana anak diajarin gimana bisa nyari duit, gimana bisa cari uang, bukan gimana bisa cari duit gitu. Karena sekolah dianggap bagi orang sana tuh nggak penting-penting banget gitu.
ya. Sekolah ibaratnya kata teman saya yang anak kebun kopi itu Ojan namanya, yang sekarang nggak sekolah ya kan, karena faktor lingkungan ya. Sekolah mulu pinter kagak, nah itu udah salah banget itu. Kalau udah pemikirannya kayak gitu, sekolah mulu pinter enggak, itu salah. Itu jangan ada seperti itu teman-teman ya. Justru kita harus tanya pada diri kita, apa sih tujuan orang tua kita menyekolahkan kita? Keluar uang sedemikian rupa yang saya sampaikan waktu saya masih di Mardiwana Depok itu. Saya keras banget kalau menyampaikan hal yang begini. Kenapa? Karena biar anak-anak itu sedari usia dini tuh tahu tujuan mereka bersekolah itu apa. Tujuan orang tua mereka menyekolahkan mereka itu apa. Ya, dan mereka juga harus bisa tahu dan ngerti apa sih maunya orang tua sehingga dia disekolahin gitu. Cobalah lihat ketika pertama anak itu, ya gak usah SD lah, TK atau KB dulu. Ketika pertama kali dilepas sama orang tuanya, apa sih pertama kali yang terjadi? Ada anak yang memang udah siap buat sekolah, udah berani gitu ya, dilepas dari orang tuanya, udah bisa lepas lah dari orang tuanya. Ada yang masih masih takut. Ada yang masih takut sama orang tuanya. Ada yang masih takut dan gak berani gitu. Masih ibaratnya tuh nempel ya, ngepong atau apa bahasa adik saya tuh apa, masih ngempeng sama orang tuanya. Karena orang tuanya sebenarnya nggak ngasih tahu tujuannya di sekolah apa. Bukan gini teman-teman, kalau Anda pemirsa di rumah mengatakan tujuan sekolah supaya pintar, mohon maaf, boleh nggak saya ngomong? Yang kemarin nipu saya, Mbah Zakaria itu pintar juga. Dia dipanggil orang pintar, tapi dia pintar juga nipunya. Hampir tuh saya ngasih uang 3 juta sama beliau, hilang 300.000. Saya ikhlasin aja buat dia. Tapi dia bilang apa? Tidak ada kata ikhlas. Emang dia mau nipu. Yang kemarin nipu saya tuh pinter. Yang kemarin nipu ayah sambung saya sampai hilang berjuta-juta rupiah, phishing BRI itu ya, itu juga orang pinter. Sekolah nggak dia? Sekolah. Mbah Zakaria yang nipu saya, sekolah nggak dia? Nggak sekolah. Tapi dia pinter. Yang nipu ayah sambung saya di BRI hilang berjuta-juta di BRI itu kemarin, orang pinter juga, sekolah. Tapi makanya dia bisa melakukan phishing. Mbah Zakaria pinter juga nipunya. Yang kemarin nipu saya itu. Kalau cuma sekedar pinter doang mah, penipu juga pinter. Ya. Jokowi aja ngibulin seberapa juta rakyat Indonesia aja. Pinter? Pinter apa? Pinter ngibulnya. Gak tahu saya belajar ngibul dari mana. Sekala Jokowi itu pinter ngibul. Sekeluarganya si Gabrul yang sekarang wakil presiden, sama si Kang Kaisang Pisang itu, ketua umum PSI super terbuka itu katanya, ya. Itu pinter ngibul. Begitu juga dengan ternaknya, Ternak Mulyono, ngibulnya pinter juga, pinter ngibul. Sekolah nggak mereka? Sekolah. Ada juga yang enggak.
tapi pinter ngibulnya, pinter ngebohongnya, pinter ngedustanya. Sampai-sampai nih saking pinter ngibulnya, ini ngurusin ijazah palsunya aja sungguh saya bukan main. Kenapa? Karena ngibulnya kepinteran, kebangetan pinter ngibulnya, kebangetan pinter dustanya, kebangetan pinter bohongnya, kebangetan pinter nipunya. Itu kalau cuma sekedar sekolah, kalau untuk jadi orang pinter. Kamu jadi aja seperti Jokowi, kamu jadi aja seperti Gibran, jadi seperti Kaisang, jadi seperti Irianduk. Kamu jadi aja seperti Mbah Zakaria, atau yang kemarin nipu ayah sambung saya tuh di phishing BRI itu. Kamu jadi aja seperti mereka, karena mereka orang pintar. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi macam saya. Ya, gak perlu kamu sekolah tinggi-tinggi macam saya, almarhum papa saya, ayah sambung saya, mama saya, tante saya, adiknya mama yang paling kecil. Terus sekolah tinggi semua, sampai kuliah. Kamu tahu gak? Ayah sambung saya, papa saya, tante saya tuh sekolah tinggi tuh S2, master, magister. So kamu tahu. Ketua Masjid Al-Karim yang sekarang, Pak Yunus Aprianto, itu S2, double lagi, Magister Manajemen, Master of Business Administration, MBA. So kamu tahu. Ya. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau cuma kepengen jadi orang pinter. Gak perlu, saya bilang. Kamu tidak perlu sekolah tinggi kalau kamu cuma sekedar pengen jadi orang pinter. Ya. Tapi tahu nggak kenapa kita bersekolah? Kenapa orang tua kita menyekolahkan kita? Kenapa orang tua rela keluar uang banyak kali biar kita tuh sekolah? Tujuannya bukan hanya sekedar jadi orang pinter, bukan cuma sekedar jadi orang pandai, jadi orang cerdas. Orang cerdas itu juga sebenarnya gak perlu sekolah tinggi. Ya, gak perlu sekolah tinggi. Tapi tahu gak apa? Tujuan orang tua menyekolahkan kita tuh apa? Tujuannya sederhana coy. Supaya kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan, berwawasan, bisa bukan hanya sekedar cerdas ya, tapi lebih dari sekedar cerdas, lebih dari sekedar pandai. Tapi kita bisa menjadi orang yang berilmu pengetahuan, berwawasan, beradab, arif dan bijaksana. Dan yang paling penting apa? Berbudi pekerti. Itu kenapa orang tua menyekolahkan kita. Itu kenapa orang tua kita keluar uang banyak untuk kita tuh bisa sekolah. Jadi bukan sekedar tujuannya pintar, pandai, dapat kerja bagus, gaji besar dan seterusnya. Ya kalau dapat gaji besar mah lu cari aja orang kaya yang mau nikahin lu. Lu cari orang kaya yang mau nikahin lu, begitu lu nikah, terus lu ewe cerot punya anak, udah lu kaya tajir sampai lu mati. Atau sampai paling enggak sampai lu jatuh miskin. Itu kalau mau sekadar cuma buat gaji gede, saya beritahu Anda aja. Ya, bukan apa-apa. Saya bicara seperti ini bukan sembarangan loh. Saya belajar banyak dari kehidupan. Kenapa saya bisa ngomong seperti tadi? Itu kalau cuma sekedar pengen gaji besar, lu cari aja orang kaya yang mau nikah sama lu. Begitu nikah terus lu ewe ngaceng ngocot, tiba-tiba lu punya anak berojol, lu kaya dah sampai berturun-turunan, sampai paling enggak sampai lu mati atau lu jatuh miskin.
Gara-gara berbagai faktor, udah sesederhana itu kok. Ya, Anda harus tahu kayak gitu. Kalau sekolah cuma sekedar buat dapat pekerjaan dengan gaji besar, itu gampang aja. Lu cari aja orang yang mau nikahin lu, itu aja. Cara berpikir saya seperti itu teman-teman, sederhana sekali. Ya, terserah Anda mau setuju apa enggak, mau terima apa enggak, silakan Anda para pemirsa simpulkan sendiri, pikirkan sendiri, renungkan sendiri, dan resapi sendiri omongan saya yang cuma lulusan S1 ini. Asli ijazah saya. Ya, begitu teman-teman. Jadi apa sebenarnya tujuan kita bersekolah? Tujuan kita bersekolah adalah untuk mendapat banyak ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan inilah yang membuat kita menjadi punya bekal untuk conquer, untuk menaklukkan berbagai hal yang ada di dunia ini. Ya, dengan kita bersekolah mendapat banyak ilmu pengetahuan, mendapat banyak wawasan. Jadi cakrawala kita tuh terbuka. Ya, cakrawala kita terbuka, pikiran kita terbuka. Pikiran kita terbuka. Ya, wawasan kita terbuka. Ya, insya Allah tujuan akhir dari kita berpendidikan itu adalah nggak cuma sekedar beradab, tapi arif bijaksana. Lebih dari sekedar cerdas, lebih dari sekedar pintar, lebih dari sekedar pandai. Bijaksana itu, arif dan bijaksana itu lebih beyond dari sekedar pandai, pintar, cerdas, cerdik. Beyond itu. Beyond daripada itu. Tujuan akhir dari education is wisdom, kebijaksanaan. Ya, makanya kenapa setelah kita bersekolah bertahun-tahun itu, pendidikan yang paling utama, sekolah yang paling besar adalah kehidupan, teman-teman. Jadi belajar itu gak cuma sekedar kamu bisa masak, kamu bisa cuci piring, kamu bisa beberes rumah, itu mah kecil. Itu mah kecil, ya. Kalau kita bisa minimal kita bisa beberes tempat tidur, itu menunjukkan kepribadian kita seperti apa. Apakah kita, dan menurut saya, mohon maaf, itu belum cukup untuk menilai kepribadian kita seperti apa dari sekedar beberes tempat tidur. Menurut saya gak cukup. Tapi bagaimana kemampuan beberes tempat tidur kita teraplikasi dalam kehidupan yang lebih besar lagi, dalam aktivitas atau skop yang lebih besar lagi daripada sekedar beberes tempat tidur. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, karena hidup itu bukan hanya sekedar beberes tempat tidur, bukan hanya sekedar beberes rumah aja, bukan cuma sekedar kita punya summa cum laude atau cum laude macam-macam, enggak. Tapi bagaimana cum laude dan summa cum laude itu teraplikasi dalam kehidupan kita yang lebih besar lagi setelah itu. Saya selalu bilang, orang gak akan peduli kamu bisa masak, kamu bisa beberes tempat tidur, kamu bisa beberes rumah, kamu punya cum laude, kamu punya summa cum laude, kamu punya PhD segala rupa, segala ini, ono ini, one segala ono ini, one segala macam. Orang gak akan pedulikan itu. Orang gak akan pedulikan itu kecuali kalau kamu jadi pejabat, kecuali kalau kamu jadi figur atau pejabat publik. Itu kata kuncinya di situ. Pegang omongan saya. Tapi kalau sesama figur private figure, orang gak akan pedulikan itu. Orang hanya akan peduli apa daya gunamu untuk masyarakat. Apa daya gunamu, orang akan
Orang akan orang akan pedulikan apa manfaatmu di masyarakat. Apa manfaatmu buat mereka? Apa manfaatmu buat orang lain? Apa daya gunamu untuk orang lain? Itu aja. Karena percuma juga kan, orang pasti akan menanyakan, ah ini orang mentang-mentang dia, maka percuma kamu dokter tapi apa kamu cuma ini bisa ono ini segala rupa gitu. Orang pasti akan kayak gitu. Kamu percuma lulusan luar negeri, papan atas ternama, unggulan top 10 dunia, tapi kamu dengan pandangan yang negatif lah ya, kamu cuma bisa bla bla bla, gitu, pasti akan gitu orang. Karena orang tidak akan pedulikan, karena sesama figur privat. Yang orang kalau di figur privat, yang figur privat atau figur publik ya, orang pasti akan menyoal apa, dan orang pasti akan menanyakan yang tadi saya bilang, apa daya gunamu untuk masyarakat, apa manfaatmu untuk orang yang lain. Itu aja. Makanya saya selalu wanti-wanti pada diri saya dan juga pada Anda pemirsa, jangan sekedar asal bersekolah kalau kita tidak tahu apa tujuan akhir dari sekolah. Jangan asal mengatakan sekolah buat nimba ilmu, buat dapat pendidikan, kalau kita nggak tahu apa tujuan akhir dari kita berpendidikan, apa tujuan akhir dari kita bersekolah. Itu aja dulu ya. Demikian, semoga bisa kita renungkan sama-sama. Mari kita sama-sama kita renungkan, kita pikirkan, dan kita bawa diri kita kepada sebuah perenungan yang mendalam. Apakah sudah benar tujuan akhir kita bersekolah, berpendidikan, atau harus ada yang diorientasi lagi, dirubah ulang lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya teman-teman.